حتى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وادعو إلى الهدى ودلالة الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثواب حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وسر العاقبة العدلية والكل من صلى ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرسل إلينا النبي وسلم وأزواجه وذريته وجميع أهله أجمعين. Dulu saya menghadap Allah bersama Al-Bahari Wasallam Wa'afur Ma'ali Watina Sama'ali Wa'ala Yajamain Husami Sanaham Dulu Sampai Dia Dia Sampai Dia Dia Wasallam Wa'ala Al-Fatih Wa kafayati ma'asyaikhina ajma'in Wa walidina wa walidikum khasa Allah yafirahum yarhamhum Bismillah tabirahmati walidina wa walidikum khasa Wa walidikum amatin ma'alim وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amil garra wa alihi tatra salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazil bushra wa ala alihi wa sahbihi adzakirin Allah katsiran bisir wa jahar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bi dawami mughillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, muassis rais daripada Majlis Ta'limul Dzikir Haddadul Qulub Habib Hamid Barakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, inayah, pertolongan, lindungan, rahmat, kemudahan kepada beliau dan juga anak serta istri dan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan beliau baik dunia atau akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia bersama orang-orang yang baik di acara yang baik, insyaallah Allah kumpulkan bersama, Allah senangkan kita, Allah gembirakan kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan kita menghidupkan waktu baina isya'in, waktu maghrib dan isya. Di antara waktu dan maghrib dan isya ini waktu yang paling berkah, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan di malam yang mulia ini tidak lama lagi kita nih nak bertemu dengan bulan yang mulia, yang paling agung, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih berada di penghujung daripada bulan mulia juga, bulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi, mungkin 7 hari lagi paling tidak itu sudah kita menemui insyaallah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam bulan suci, bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat, kemampuan untuk mengisi bulan Ramadan, bulan yang mulia itu dengan amal ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekilas pembahasan tentang Ramadan, lalu nanti setelahnya kita lanjut dengan rutinitas kita, yaitu taklim Safinatun Najah, kitab perihal tentang membahas kitab fikih. Yang pertama kita bahas di sini di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kami bacakan tentang faedah, keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan. Bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sabdakan, saking mulianya bulan suci Ramadan ini, beliau menyatakan bahwasanya lau ya'lamun nas, seandainya manusia ini tahu apa? Ma fi Ramadan minal yumni wal barakah. Seandainya manusia seandainya kita tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, keberkahan, keindahan, keistimewaan, keutamaan, fadilah,
hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Seandainya kita tahu detail, maka la tamannau ayyakuna haulan kamilah. Maka mereka sungguh akan ingin bulan Ramadan ini 1 tahun penuh. Kira-kira bulan suci Ramadan ini cuma sebulan setahun, aku setahun penuh. Sebulan setahun, setahun sekali, 1 bulan. Ya, seandainya kita tahu keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, sebutkan coba beberapa keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. 1, pelipat gandaan pahala. Adanya malam Lailatul, yang jelas itu. Mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama daripada malam 1000 bulan. Diampuni dosa kita, amin ya rabbal. Banyaknya Ramadan ini keutamaan fadilah di dalam bulan suci Ramadan. Dikit baik kita ngamalkan pahala dilipat gandakan. Maka kita gali. Ada yang sedekah di bulan suci Ramadan tuh. Ada yang membahagiakan hati satu sama lain. Ada silaturahmi. Itu seluruhnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya kita tahu betul keutamaan keistimewaan bulan suci Ramadan sangatlah banyak, maka kita pengen bulan suci Ramadan ini bukan sebulan, bukan cuma setahun sebulan. Kita pengen berapa? Setahun penuh isinya bulan suci Ramadan. Karena saking hebatnya bulan suci Ramadan ini yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan siapapun yang berpuasa, yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan iman dan wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini bahwasanya bulan suci Ramadan kita diperintahkan ibadah. Ada hadis Nabi besar Muhammad SAW, kita iman, kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, sehingga kita beribadah di bulan suci Ramadan karena dasar keimanan dan mengharap ridha Allah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, akan diampunilah dosanya apa-apa yang sudah berlalu. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikupas lagi oleh para ulama, dosa apa yang diampuni? Dosa kecil. Kalau dosa besar minta ampun, taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru akan diampuni dosa-dosanya. Jadi bulan Ramadan ini sangatlah mulia. Bagaimana kita kakek berada di bulan tersebut? Kita mungkin sekarang tahu, bulan suci Ramadan keindahan, keistimewaannya semacam ini, dilipat gandakan. Aduh, aku malam Lailatul Qadar, kita akan cari setiap malam. Sekarang kita tahu, kakek pas masuk bulan Ramadan, hilang kalau tidur kalau dari pagi ke pagi, katanya ada apa-apa, tidur juga pahala, tidur juga pahala, tidur wong puasa untuk ibadah. Nah, laju ini dari jadi dalil. Lebih bagus tidur apa baca Quran? Baca Quran, tidur baik, ibadah juga. Nah, jadi dalil. Ya kalimat itu tuh jadi dalil. Kalau tidak mampu lah, capek lah, mengas, kalau bisa mempengaruhi ibadah puasa kita, tak apa tidur. Kita lagi kumpul-kumpul, ada orang kipas segala macam, tidur lebih baik daripada dengar omongan makhluk-makhluk ini. Benar? Nah, kalau lagi baca Quran, banyak kawan-kawan baca Quran, lebih lebih aku tidur bilang ibadah juga. Nah, ini salah. Jadikan bulan suci Ramadan itu sebagai semangat penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Seharusnya itu jadi penyemangat bagi kita untuk beramal ibadah, bukan tidur. Nah, jadi kita gali, kita perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Di sini dihikayatkan ada cerita seseorang, dahulu seseorang tidak sholat kecuali dia cuma beberapa sholat. Dalam artian diri sholatnya bolong-bolong. Nah, banyak kan kita di sholat bolong-bolong. Kadang sholat zuhur, asarnya idah, maghrib sholat, isya lupa, subuh ketiduran. Nah, zuhur kesiangan, asar nggak mengas, nggak capek, maghrib ngantuk mandi, mengas, isya lupa, ngobrol-ngobrol, akhirnya hilang galau-galau. Ini ada orang diceritakan dia ini bolong-bolong sholatnya bolong-bolong, tapi pas masuk Ramadan, pas masuk bulan Ramadan, dia semangatnya ibadah. Bukan hanya semangat ibadah, tapi pakainya diperbagus,
Hal ihwalnya keadaannya diperbagus sesempurna mungkin, ibadahnya diperbanyak di bulan suci. Kate lagi yang namanya sholat bolong-bolong, puasa bolong-bolong kate, baca Quran dan dan ibadah-ibadah yang lain. Khusus di mana? Di bulan suci sebelumnya dia hilang-hilangan sholat bolong-bolong karena dia tahu bulan suci Ramadan sangatlah hebat, luar biasa. Pas masuk bulan suci Ramadan dia berubah, dia perbagus keadaannya, dia perbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada orang yang memimpikan dia. Di sini diceritakan ada orang yang memimpikan dia dan ketika tidur dia ini berada di tempat yang hebat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bertanya lah orang yang mimpi, nah kau ini kan dulu di dunia sholat bolong-bolong, kau ini kan dulu di dunia apa dia gawe kau ini, apa sekarang derajat kau ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia jawab apa? Ini gara-gara apa? Gara-gara aku memuliakan bulan suci Ramadan. Memuliakannya dengan cara apa? Memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah mengampuni aku dosa-dosaku, Allah terima taubat aku, dan Allah tempatkan aku di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara aku memuliakan bulan suci Ramadan. Jadi jangan ngado lagi mungkin yang masih sholatnya bolong-bolong, telat-telat, akhir-akhir lewat waktu, lewat batas waktu, kaget pas bulan suci Ramadan. Jangan ada lagi yang macam itu. Dari sekarang bukan bulan suci Ramadan, dari sekarang lagi bulan suci Ramadan. Sekarang apa baca lewat-lewat, tidak. Dari sekarang, apalagi kaki bulan suci Ramadan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, dibawa langsung lipat ganda. Bohong, memfitnah, ngatongi wong, ejek, mencela dan semacamnya, nyakit ke hati wong, langsung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya di bulan suci Ramadan. Nah ini keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Bahkan ada cerita ini siapa? Datangnya dari wong Majusi. Wong Majusi ini kira-kira Islam bukan? Nyembahnya nyembah Allah bukan? Majusi ini wong nyembah api. Nah, benar nggak nyembah api? Benar nggak? Benar nggak di dalam Islam nyembah api? Tidak lah. Wong Majusi ini dia nyingok anaknya makan terang-terangan di bulan suci Ramadan. Nyingok anaknya makan terang-terangan di hadapan kaum muslimin di tengah-tengah siang daripada bulan Ramadan. Bapaknya nih yang Majusi tadi yang nyembah api marah sama anaknya. Kau nih jangan macam itu. Kau hormati wong Islam. Ini bulan suci Ramadan, mereka lagi mengamalkan ibadah puasa. Kau jangan makan sampai anaknya itu digebuk sama bapaknya. Digebuk. Karena bapaknya memuliakan orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal dia bukan orang Islam. Yang sekarang terjadi ini banyak yang terjadi pada orang Islam, makan tengah-tengah bulan puasa, tengah-tengah siang lagi wong puasa lalu dia makan terang-terangan. Jangan macam itu. Dia Islam, KTP juga mungkin Islam naudzubillah. Maka wong yang macam itu segeralah taubat. Dia sudah tidak puasa tanpa alasan, dia tidak mengerjakan perintah kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Allah, dia ngeremeh ke pulau. Nah ini yang masalah besar ini. Ngeremeh ke terang-terangan, tidak puasa tanpa uzur, makan di depan kaum muslimin, di tengah-tengah sedang wong lagi berpuasa. Hati-hati, lipat ganda dosanya oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke cerita yang tadi itu bukan orang Islam, dia marah-marah sama anaknya gara-gara makan di siang hari bulan puasa di hadapan orang Islam. Jangan macam itu, digebuk. Gara-gara itu dia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan bahwasanya ada wong yang mimpi ke juga, dia ini berada di kedudukan yang baik, yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas ditanya oleh wong yang mimpi gini, ngapa kau macam ini? Padahal kau ini wong Majusi, ngapa kau dapat kemuliaan semacam ini? Apa jawaban dia? Jawaban dia, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah karena aku memuliakan bulan suci Ramadan.
Aku dapat kemuliaan dari Allah karena aku memuliakan bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana kita memuliakan bulan suci Ramadan? Disitulah Allah memuliakan hambanya bagi hamba yang memang betul-betul memuliakan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan menjaga kehormatan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita memang betul-betul Islam, wong Muslim yang memang betul-betul mengetahui kehormatan bulan suci Ramadan dan mampu kita jaga dan mampu kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi wong yang tidak puasa tanpa uzur, hati-hati. Di sini ada hadis bahwasanya wong yang puasa tanpa uzur, tanpa alasan, ya, dikit-dikit tak puasa tanpa alasan, maka dia harus mengkodok. Walaupun dia mengkodok 1 tahun penuh tidak terbalaskan 1 hari di bulan suci Ramadan. Paham? Tapi kodoknya sah. Tapi balasan keutamaannya tidak mencapai 1 kali dia tinggalkan. Paham? Kalau di bulan suci Ramadan ada yang tak puasa sehari, tanpa alasan, dia kodok walaupun 1 tahun penuh untuk 1 hari ini tidak terbalaskan keutamaan 1 hari ini. Nah, ini saking hebatnya 1 hari di dalam bulan Ramadan. Puasa 1 hari di dalam bulan suci Ramadan kalau ditinggalkan maka tidak bisa tergantikan 1 tahun penuh. Walaupun puasa menggantikan 1 hari ini tidak terbalaskan keutamaannya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang keren, yang hebat datang dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang baca Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Datang cerita ini dari ibunya. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini setelah melahirkan anaknya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kan dulu itu mengetahui bulan suci Ramadan, masuk bulan suci Ramadan itu sahur. Kalau sekarang kan banyak dari sosmed ada, dari ini ada, ya uang sudah neropong, nyimak hilal, kapan masuk bulan suci Ramadan kan gampang sekarang. Kalau dulu kan sahur, mengetahui masuk keluarnya bulan itu susah, sulit. Lah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ibunya melahirkan beliau ini, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak galak nyusu. Tidak galak nyusu. Ternyata siang-siang beliau tidak galak nyusu itu ternyata itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Setiap tahun macam itu. Tahun berikutnya macam itu juga. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Jailani tidak galak nyusu. Tak tahunya betul ini sudah masuk bulan suci Ramadan. Subhanallah. Setiap siang daripada bulan puasa ini, ya, di waktu puasa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak galak nyusu waktu kecilnya. Ini adalah karamah seorang wali. Aduh, anak kita yang macam ini. Bulan suci Ramadan siang-siang dia galak nyusu. Bapaknya nyusu. Macam itu. Ya, hati-hati. Hormati bulan suci Ramadan. Hati-hati, ya. Ini pembahasan yang penting. Ada orang awam ini masih tidak ngerti masalah ini. Tidak boleh yang namanya hubungan di siang bulan suci Ramadan. Hati-hati. Tahan dulu. Masuk waktu malam maghrib. Masya Allah. Maghrib, batal ke dengan seperti itu. Itu juga udah. Jadi jauh hebatnya budak kecil. Senangnya budak kecil macam ini. Biar kita tidak terlalu tegang. Itu keadaan bulan suci Ramadan, karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu Syekh Abdul Qadir Jailani jalannya subuh, berarti inilah masuk bulan suci Ramadan. Sampai-sampai dikenal bahwasanya beliau ini dikenal adalah seorang anak yang tidak mau menyusu khusus di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan keistimewaan daripada kita mendengar hadis cerita tentang bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah gerakkan hati kita untuk beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fikih. Rutinitas kita membaca kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bab
bab wajib mandi ya. Bab wajib mandi belum ya? Wajib mandi belum? Wajib mandi. Mandi wajib. Diwajibkan mandi, diharuskan mandi. Belum pernah ya? Belum masuk babnya ya? Nah sekarang masuk bab mujibatul husli sittatun. Ada perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Seandainya perkara-perkara ini terjadi, maka kita harus mandi. Wajib bagi kita mandi. Tidak boleh tidak mandi. Tidak boleh tidak mandi. Harus mandi. Kalau 6 perkara ini terjadi, salah satunya terjadi, langsung wajib mandi. Seandainya belum mandi gitu, maka tidak sah sholatnya. Nak wudhu nak sholat, nak puasa. Kalau puasa masih bisa. Kalau puasa, tapi kalau sengaja, hati-hati batal puasa. Nanti kita bahas bab puasa. Dalam artian kalau 6 perkara ini salah satunya terjadi sama kita, maka kita harus wajib hukumnya mandi. Yang pertama apa? Hubungan intim. Tahu kalau kan dewasa kan? Hubungan intim. Hubungan intim itu apa? Masuk ke. Cuma beberapa sebagian saja itu hati-hati. Sudah wajib mandi. Ini hal yang pertama malah dimasukkan di urutan pertama. Memasukkan itu kepada itu, maka langsung wajib mandi. Selesai. Yang pertama, yang kedua, hurujul mani, keluarnya air kehidupan itu. Itu mandi juga. Wajib mandi. Harus mandi. Cak manowe keadaan metunya tetap wajib mandi. Mak manowe keadaan metunya. Nak gara-gara nyingok, nak gara-gara apa, sebabnya apa? Wajib mandi. Tidak usah berpanjang, singkat deh. Lalu head sama nifas. Head sama nifas ini bagi perempuan. Tapi setelah suci, tahu head itu datang matahari, Dan nifas itu setelah apa? Setelah melahir. Kedua-dua ini kalau sudah suci baru wajib. Baru wajib mandi. Itu yang terjadi pada perempuan, laki-laki tidak mengalami itu. Lalu wiladah itu melahirkan. Cuma perempuan juga. Itu wajib mandi. Yang terakhir maut, sebab mati, kematian, maka wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Ada yang mandi dewe? Ada ceritanya ulama yang wafat itu mandi dewe. Seorang wali. Ada mungkin daripada kita pakai wafat mandi dewe. Libur dewe. Ada yang ceritanya itu sosok nak mandi ke mayit itu kan pernah cerita ada sosok nak mandi ke mayit cacak pisau. Katanya mayit ini loh masuk ke selokan. Katanya diangkat malaikat. Padahal dia yang kecebur. Ada kan pernah cerita? Itu sosok jadi wong alim. Lah ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi kalau seandainya terjadi bagi perempuan ataupun laki-laki. Tadi hubungan intim, masukkan perkara kepada perkara. Lalu keluar mani, lalu head nifas, lalu melahirkan, lalu apa tadi? Kematian, wafat, maka wajib dimandikan. Nah, seandainya terjadi, maka harus mandi. Lah, ada yang sunnah mandi. Mandi sunnah, dalam artian mandi disunahkan ketika terjadi perkara ini. Disunahkan mandi. Kalau disunahkan berarti diharuskan apa tidak? Tidak diharuskan, tapi dilakukan dapat pahala. Karena ini sunnah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya disunahkan mandi ketika Jumat. Nak Jumatan mandi, biar tidak semerbak bau-bau kita tuh. Karena sebenarnya disunahkan dianjurkan mandi ini ketika kita berkumpul. Ketika kita berkumpul, pecah-pecah kita ini mengganggu aroma badan kita ini, mandi, suci ke, bersih ke, wangi ke, agar kita tidak ganggu wong yang di sekitar kita ketika berkumpul. Ngapa macam itu? Karena bisa jadi itu hal yang zalim, mengganggu, apalagi ini sedang ibadah sholat Jumat, mengganggu kekhusyuan. Coba, anak pernah ngerasa gitu di samping wong, tidak usah rajin langsung hilang kalau gitu. Tidak kuat. Nyiumnya tuh tidak kuat. Nah ini zalim yang
macam ini zalim, mengganggu kekhusyuan, mengganggu ibadah wong-wong yang sedang ibadah. Maka disunahkan mandi ketika ingin ibadah sholat Jumat di sini disebutkan, ataupun ketika berkumpul. Lalu apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha pun disunahkan mandi. Lalu sholat istisqa, minta hujan. Tahu pernah di sini dilakukan? Pernah? Sholat minta hujan, atau sholat gerhana bulan, gerhana matahari, ataupun wong yang baru masuk Islam. Wong yang baru masuk Islam, habis itu sunnah mandi. Ini disunahkan mandi. Lah seandainya di waktu-waktu ini dia pengen mandi, kan disunahkan mandi. Tapi tiba-tiba datang sebab yang tadi, yang sebelumnya kita bahas, yang mewajibkan yang tadinya kita sunnah mandi jadi wajib mandi karena didahului oleh sebab yang mewajibkan mandi. Seandainya kita nak sholat Id, seandainya kita nak sholat Jumat, kita nak mandi sunnah nak mandi, sunnah boleh mandi, boleh tidak, tapi tetap dilakukan karena mendapatkan pahala. Lalu sebelum nak mandi datanglah sebab yang mewajibkan mandi. Apa tadi salah satunya? Keluar angin kita langsung berubah yang tadi kita nak sunnah mandi itu disunnahkan menjadi wajib, harus mandi. Nah ini jadi lalu wong yang baru sadar dari gilo, dari pingsan, dari mabok, wong yang baru sadar dari pingsan atau dari gilo ataupun dari mabok baru sadar, itu juga sunnah mandi. Ini hal-hal yang disunahkan mandi, tidak wajib tapi dilakukan dapat pahala. Maka kita gali pahala selebar semampu mungkin agar mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah yang dibahas di malam ini tentang fikih. Insyaallah bermanfaat. Sebenarnya lebih panjang lagi. Tadi kita sudah bahas tentang Ramadan, fikihnya kita bahas tentang wajib mandi dan sunnah mandi yang disunahkan atau mandi yang diwajibkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.